Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan struktur pengulangan do while. Untuk problemnya masih sama seperti pada video sebelumnya. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, silahkan klik pada tautan di pojok kanan atas. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, karena pada video ini saya hanya akan meng-copy paste untuk mengefektifkan waktu. Baik, kita buka lagi program Dev C++ kita. Kita buat tampilan baru ya. Kita save as, misalnya file save as di sini. Ini adalah 72. Kita kasih komen. Ini program konversi suhu menggunakan do while. Seperti biasa ya, kita include IO stream. Nah, kali ini juga saya akan menggunakan manipulator, sehingga saya perlu menggunakan input include IO manip. Baru using namespace std. Lanjutkan dengan fungsi utamanya dan exit statement. Oke, sampai sini saya lakukan save data, save. Saya akan buka pada program sebelumnya, ini masih sama, sehingga saya akan copy pada baris ini ya. Sampai sini saya akan copy. Saya akan mendefinisikan 3 buah variabel bertipe data float, tc, tf, dan range. Kemudian 2 variabel n dan i ya. Kemudian dia akan ada judulnya dan dia akan menginput nilai awal ya, nilai awal suhu Celsiusnya, kemudian nilai awal suhu Fahrenheitnya. Nilai range-nya dan berapa jumlah data. Nah, perbedaannya antara struktur while dan do while, pada struktur do while paling tidak 1 kali program akan dieksekusi. Oke, saya copy yang baris yang ini. Oke. Jadi cara penampilannya adalah ketik do, kemudian ini apa ya, yang statement ya. Kemudian ada while ya. Nah, while ini adalah kondisi di mana dia akan berhenti dan harus ada titik komanya di sini. Nah, di sini i sama dengan 1 ya, berarti sama ya, masih i kurang dari sama dengan n. Nah, di sini baru kita kopikan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini kita copy dan kita paste. Oke, kita lihat ya bagaimana tampilannya. Kita execute, compile and run. 10, 10, dan 10. Nah, tampilannya sama persis ya dengan apabila kita menggunakan while. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita menggunakan struktur do ya. Saya akan highlight lagi di sini. Oke, di sini ada do ya. Do. Di sini tidak ada apapun ya, tidak ada titik koma, tidak ada tanda apapun. Jadi langsung do saja. Kemudian harus diapit antara kurung kurawa. Sementara while di akhir dia harus ada titik koma. Nah, ini hal pertama yang harus
kalian perhatikan dalam proses penulisan. Yang berikutnya adalah untuk struktur do while, artinya statement ya. Statement ini, nah, statement yang di dalam kotak ini ya. Nah, ini cheats. Nah, ini dia akan dieksekusi paling tidak 1 kali ya. Apapun kondisinya. Contohnya ya, saya masukkan nanti misalnya ketika n sama dengan 0 ya. Ini kan kondisinya salah ya. Kalau kita menggunakan struktur do while, paling tidak dia akan dieksekusi 1 kali. Oke, kita akan lihat. Execute, compile and run. Ini 10. Range datanya 10. Kemudian jumlah datanya adalah 0. Nah, lihat. Di sini paling tidak dia melakukan konversi sebanyak 1 kali. Nah, sekarang kita akan memodifikasi program kita. Nah, jadi untuk struktur while dan do while, kita dapat menggunakan do while di dalam while atau while di dalam while ya. Itu sering disebut sebagai struktur tersarang ya, atau struktur bersarang. Jadi ada while di dalam while atau do while di dalam while. Di dalamnya juga bisa ada misalnya if, case, dan lain-lain. Nah, untuk itu, nah di sini saya akan baris ini ya, saya akan bikin sebagai komentar terlebih dahulu ya. Kita hilangkan dulu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan operator boolean ya. Nah, sini kita menggunakan bool ya, bool. Nah, misalnya boolnya, nama variabelnya adalah kondisi ya. Nah, kondisi ini nilainya adalah benar ya, true. Kemudian kita buat while kondisi ya. Artinya selama dia nilainya true, maka dia akan selalu dieksekusi ya. Kita buat di sini. Nah, artinya di sini dia akan selalu mengulang-ulang apa yang ada di dalam kurung purawa ini. Nah, kurung purawa ini kita masukkan, ini adalah do dan do while ya di dalamnya. Nah, oke, di sini biar rapi saya geser ya. Nah, ini artinya program ini berada di dalam while ya. Jadi while selama kondisinya benar, maka dia akan mengulang terus. Nah, di sini kita akan menanyakan ya, apakah user ingin menginput data kembali ya. Oke, berarti di story. Nah, di sini kita pindahkan ya. Nah, berarti kita mulai dari sini ya. Nah, kita mulai dari sini. Geser. Nah, ini harus ada di luar ya. Nah, jadi program ini akan kita buat berulang-ulang terus ya. Selama kondisinya benar, dia akan menampilkan suhu ya. Kita buang ke atas ya ini, biar bagus. Nah, ini pindahkan ke atas. Nah, jadi nanti akan ada pertanyaan di akhir ya. Nah, setelah pengerjaan ini, cout ya, cout, apakah Anda ingin menghitung lagi ya, menghitung lagi. Nah, pilihannya adalah ya atau tidak, ya kan? Anda tanya, Anda menginput yes or no di sini.
Artinya kalau dia yes, maka dia akan mengulang lagi. Tapi jika dia no, maka dia akan mengerjakan kondisi ini lagi. Nah, coba kita masukkan, berarti di sini perlu ada variabel baru di atas ya, berupa karakter. Misalnya variabel check. Dia hanya bisa yes, y dan n ya. Nah, ini berarti cin check. Nanti user akan mengecek apakah program akan mengecek apakah masukan user benar atau salah, yes atau no ya. Nah, di sini berarti jika kita gunakan if ya. Nah, if kondisinya adalah n ya, berarti cek. Nah, sini cek nilainya 2 kali sama dengan ya, ingat ya, adalah no. Jadi dia salah ya. Dan program akan mengeksekusi sebagai nilai si kondisi menjadi salah ya. Kondisi menjadi false. Nah, kemudian else berarti ya. Else-nya dia akan melanjutkan ya. Dia melanjutkan saja programnya ya. Nah, untuk melanjutkan program ini cukup simpel ya. Kita dapat menggunakan kata kunci continue ya, atau lanjut. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan else ya. Kita cukup if check sama dengan n kondisi terus, dan kita tulis ini adalah continue ya, titik koma. Berarti kita akan melanjutkan. Oke, kita coba ya. Execute, compile, and run. Nah, ini boleh konversi suhu. Input nilai awal adalah 10. Kalau ini 10, jumlah data 10. Nah, di akhir dia akan meminta ya, apakah mau menghitung lagi atau tidak. Coba kita pasang n ya, artinya tidak. Nah, dia akan keluar ya di sini. Jadi sudah, paling tidak ini sudah benar ya. Nah, coba bagaimana kalau dia yes ya. Execute, compile and run. Nah, namanya 10. Sekarang yes ya. Nah, dia akan minta lagi nilai input awal. Misalnya kita coba ya. Sekarang ganti ya, misalnya jadi 1 ya. 1, kemudian range-nya 1 ya, sampai 100. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kita lihat ya di sini dia menampilkan seluruh data ya. Suhunya 1, dia Fahrenheit-nya berapa. Nah, ini kita lihat ya hasilnya. Nah, di sini kita coba menggunakan no, artinya dia akan keluar. Nah, tapi di sini tadi ini kalau kita menggunakan if continue, kita tidak perlu menggunakan else ya. Nah, tapi di sini kita perlu suatu hal ya, kondisi. Bagaimana kalau tadi misalnya usernya memasukkan F gitu, huruf F atau C, berarti kan dia akan menjadi benar ya. Berarti kita harus menggunakan ini else ya. Else if ya. Else if.
Nah, else if check sama dengan Y, nah maka apa yang dilanjutkan? Dia continue ya, dia lanjut. Dan else, nah ini else berarti kalau kondisinya tadi ya, kondisinya user masuk ke apa namanya, bukan Y atau N ya, bukan Y atau N, berarti else bukan Y atau N, berarti kita dapat gunakan dia cout. Nah, tampilannya adalah cout program error ya, program error. Kemudian setelah program error dia harus keluar ya. Nah, di sini kita dapat menggunakan suatu kata kunci lain ya. Kata kunci yang lain ini adalah menggunakan kata kunci exit. Dia artinya keluar dari aplikasi ya. Exit. Sini kita tambahkan exit 0. It's 0 ya. Exit 0. Tapi untuk exit 0 ini kita harus menambahkan lagi include ini ya, library-nya adalah cstdlib atau cstdlib ya. Kita harus tambahkan, dan ini kita harus menggunakan sini adalah kurung kurawa ya, karena dia lebih dari satu baris ya untuk else-nya. Tambahkan kurung kurawa lagi sini. Oke, kita coba execute, compile and run ya. Oke, 10. Input range-nya 10. Nah, datanya 5 misalnya. Oke, kita tambahkan misalnya yes ya. Menghitung lagi ya. Oke, masukkan lagi ya 10 salah. Sekarang kita bisa masukkan Y ya. Kita masukkan misalnya M. Nah, maka dia akan program error, dia akan langsung keluar ya. Nah, ini untuk mencegah error juga kita dapat menggunakan atau ya. Atau check sama dengan N kecil. Artinya dia diperbolehkan ya kalau menggunakan huruf kecil. Ini juga sama ya. Check sama dengan Y kecil. Nah, di sini programnya masih tampilnya kurang baik ya. Karena apa? Karena si out ini ya, yang sebelumnya gitu, yang sudah ditampilkan itu selalu ada di layar. Kita ingin agar layar itu menjadi bersih ya. Nah, karena kita sudah menginclude cstdlib, kita dapat menggunakan sebuah perintah yang namanya system cls ya. Sistem tanda petik 2 cls, artinya clear screen ya. Artinya screen-nya akan diubah menjadi bersih. Oke, kita coba lagi execute ya, compile and run. Nah, ini sama ya 10 dan 10. Ini tampilannya. Ingin menghitung lagi misalnya ya, Y kecil. Oh, ini masih belum berubah ya. Oke, ada yang salah berarti. Oke, kita cek lagi. Oke, karena dia masuk ke dalam. Nah, ketika dia, karena dia continue ya, continue berarti dia balik lagi ke awal. Berarti ini harus masuk ke dalam kondisi di sini ya. Sini. Nah, di sini kita tidak perlu continue ya. Kita continue, kita hapus saja. Artinya dia sistem clear screen saja. Cukup.
10, 10, dan 10. Kemudian ya. Nah, dia akan hilang ya, clear screen. Dia akan menginput nilai awalnya berapa. Misalnya 10. Ini 1 ya. Dia akan berguna kalau kita input datanya banyak ya. Nah, dia akan lebih bersih ya tampilannya ya. Nah, tapi clear screen-nya artinya seluruh tampilan program dari awal akan ikut hilang. Nah, untuk bagusnya karena kita pengen programnya ini ada judulnya ya. Nah, berarti ini kita pindahkan kembali ya. Kita pindahkan kembali ke blok dalam blok while. Artinya dia akan selalu ada judulnya ya. Kita lihat di sini ya. Kita gunakan sistem CLF, tidak perlu pakai continue lagi ya. Kalau continue dia akan otomatis meloncat ke baris pengecekan kondisi. Di sini kita tidak perlu continue, cukup sistem CLS, artinya ini tidak perlu menggunakan kurung kurawa ya untuk mengefektifkan karena hanya ada satu baris ya. Oke. Nah, seperti ini ya, kondisi false. Ini kondisi true-nya ya, dia akan menghapus kemudian akan menghitung lagi di awal. Oke, kita coba jalankan kembali. Misalnya dari 1 ya, 1 range datanya 1, jumlah datanya ada 100. Nah, ini kan banyak sekali ya kalau kita lihat konversi suhu. Kalau kita ingin hitung lagi, tentu jelek ya kalau kita tidak menghilangkan yang sebelumnya. Nah, kita yes. Nah, dia akan kembali lagi ya ke awal. Misalnya kita dari 0, range datanya lebih banyak, misalnya dari 0,5 ya. Dan jumlah datanya adalah 200 ya. 202 ya. Berarti sampai 100 ya. Nah, kita lihat sampai 100,5 ya. Nah, ini ingin menghitung lagi atau tidak? Misalnya kita tidak ya, no. Maka dia akan keluar secara otomatis. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti source code ini akan saya share di akhir perkuliahan ya, di jam kuliah. Silakan cek kembali di e-learningnya dan silakan lanjutkan aktivitas pembelajaran videonya ke next activity. Di sana akan ada mini quiz ya, challenge berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.